Kita ke informasi lainnya, saudara. Senior Partai Golkar Provinsi Papua Barat Orgenes Nau menduga ada keterlibatan oknum pimpinan partai politik lain yang memanfaatkan kader Golkar untuk memecah belahkan Partai Golkar untuk kepentingan Pilgub Papua Barat mendatang. Hari ini tanpa sadar, kita sedang diadu. Salah satu kader terbaik Golkar sekaligus perintis berdirinya Partai Golkar di Papua Barat, Orgenes Nau, ditemui pun malam ini di salah satu hotel di Kota Sorong, menyatakan kekacauan yang terjadi di Musda 3 Golkar sehingga dilakukan berulang-ulang diduga karena ada keterlibatan pimpinan partai politik dari partai lain. Orgenes menyatakan keterlibatan mereka melalui sejumlah oknum pengurus Golkar sendiri yang ikut bermain, sehingga beberapa kali Musda Golkar Papua Barat terjadi penundaan yang berujung di Mahkamah Partai. Hari ini tanpa sadar, kita sedang diadu antara satu dengan yang lain oleh pimpinan partai politik yang lain di Papua Barat. Dan itu kami sudah punya data. Ada pimpinan partai politik yang lain yang ingin juga maju dalam kontestasi gubernur Papua Barat, berusaha untuk memecah Golkar dari dalam dengan cara bekerjasama dengan oknum-oknum pengurus Golkar di pusat, memberikan harapan-harapan untuk kepentingan bisnis yang bersangkutan, kemudian mulai merusak Golkar dari dalam secara sistematis. Nah, ini kita berusaha untuk mencegah supaya jangan terjadi, karena Golkar ini bukan alat politik perjuangan untuk oknum-oknum pribadi-pribadi, tetapi Golkar ini lahir untuk misi kepentingan nasional Indonesia. Golkar ini ada untuk kepentingan bangsa dan negara dalam koridor ideologi bangsa yang benar. Orgenes menyatakan pada pemilu kada di 5 tahun terakhir di Papua Barat, Golkar hanya memberikan rekomendasi kepada partai lain seperti Bupati Sorsel, Ketua PDIP yang bukan kader Golkar, Bupati Raja Ampat, Ketua Demokrat Provinsi, Bupati Pegaf. Untuk mengantisipasi hal itu, Orgenes Nau minta semua kader Golkar di Papua Barat agar bersatu kembali meninggalkan semua perbedaan guna merebut kembali masa kejayaan Partai Golkar di Papua Barat yang telah terpuruk di beberapa tahun terakhir ini. Beliau itu Ketua PDI Perjuangan. Kemudian misalnya di Manokwari Selatan, Bapak Markus Waran, beliau Ketua PDI Perjuangan. Misalnya di Raja Ampat, Bapak Alfaris Ulati, beliau itu Ketua Demokrat Provinsi. Nah, kemudian misalnya di Kabupaten Pangkak, kita kalah di sana. Nah, di Bintuni misalnya kita Golkar ada di sana mendukung Pak Petrus Kasihio, beliau ini Ketua Partai Nasdem. Nah, gitu. Nah, jadi tidak ada kader Golkar murni gitu. Nah, mengapa demikian? Karena memang kinerja organisasi Partai Golkar dalam masa kepemimpinan 5 tahun yang sedang berjalan dan sudah demisioner kemarin itu tidak efektif gitu. Nah, apakah hal ini akan terus dipertahankan dalam masa 5 tahun ke depan, menyongsong atau mempersiapkan diri dalam rangka suksesi momentum politik besar seperti pemilihan presiden? Kan tidak. Dalam kerangka semangat itulah maka kami percaya bahwa Golkar punya pengalaman di dalam berusaha untuk menata dan memperbaiki keadaan untuk benar-benar kita dalam posisi yang siap untuk merebut kembali kejayaan Golkar yang sudah terpuruk itu. Septinus Kambu, CWM Channel.